jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, ambek jenengan boten urusan. Wong kula ngomong iki ora hisabe, paham sing hisab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Kurian mau terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Habasah. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak nih Mekah itu orang Islam mau Mekah, pemenang orang luar negeri. Orang dalam negeri orang Islam, pemenang luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Medina itu kan hijrah ketiga. Hijrah tuh ilal habasati ula, ilal habasati sani. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang detail, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian adat sana, anggota JK juga anggota digoni ngono dianggap warga sana, anak suku. Jadi apa? Itu memang dulu ya begitu itu, sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka, Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib no. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya orang hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'adir. Saya gentenan nek makna orang musyrik di perlindungan kuwe. Ya fa'adir. Hatta ya apa? Kalam waktu ma'ablighu napa? Ma'a. Nah, tapi kan musyrik ya anggap ae dari jadi anakku kaumul la ya. Anggap ae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kuwe. Mulane Nabi ngendikan Allah mati kaumi fa innakum napa? La ya. Jadi sami kalian iki summa ablighu makna mergo dari bi annahum qaumul la ya. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Aminhu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Summa abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana ing tempat daerah ahadin minal musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau dia amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrikin. Artinya ngaten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Tentarane Nabi utawa sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis ke Rukin Mustafa, paham ya? Mergo dia asal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti kok desane kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makna nggih niku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa?
Niku hebat. Mau dia amnihi tegese nggon amane ahadim nang musyrikin. Wa daru mau di amnihi ku daru kaumihi ku omahe kaume ahadim nang musyrikin. Ilam mukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadim nang musyrikin. Lah tujuane apa kok dikeki hak jedal liyang nduro supaya iso angen-angen sapa ahadim nang musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadim minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggan tujuannya dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemus, tapi diberi hak masa jeda enggan untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat guru teh mengkon-mengkon barang sing wis kasebut kubian aku. Kelawan sak temene napa wong musyrik iku kaum niku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum. Ora ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Fala bidha mongko dinawahi ing tatanane Allah. Fala bidha mongko ora kena ora atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani. Sangka ngrungokno Qur'an. Di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Qur'an. Li alamu supaya dadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Qur'an. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Qur'an itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus nggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti dia mamang Quran mereka kena situ. Paham ya? Wah Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nanti saat ini di bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju malang. Cocok Quran itu tetap bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabine asal usule wong soal kira itu mau Arab atau menang. Lho kita fikih itu kan ngoten. Fikih itu penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala yutajim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang Muhammad Kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah lagi gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek maca Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo originalan Quran termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nopo. Sama tidak usah grogi asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita tidak takrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentakrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nanti tak boleh pendeta kudus. Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sayin hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Injil. Ini roh ayat lastum ala sayin hatta tuqimut Taurat apa? Romben Al-Buti itu dokter hebat Islam sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya.
Kalau dulu kan era Yusuf Qaradawi, sekarang kan Romdan apa? Ini enggak sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinyek. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwa wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwa wa kalimah. Ruhuwa terjemahan di bahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yang meneliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri ya ora elek mahasiswa ya ora elek santri. Saya kira global. Pejabat ya ora elek kiai, belum disalami duit. Kiai ya ora elek apa? Sekarang secara global sama-sama transparan, kudu siap apa? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus. Kira-kira nanti dia maku kira di bawah, di tiba rugen ya raguin apa? Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'ajirhu hatta yasma'an apa? Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita nih, sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisyah dan Bani. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah? Padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nek salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntung apa ya tak salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u belakang. Agama ini beda, nak kiblat Pak Anut, maksudnya piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi, orang jelas musuh. Orang jelas apa? Musuh. Jadi orang jelas ya penting. Mirip SBY, mirip Jika ya penting. Tok loro, ambil. Wong barang mesti orang sing ora jelas, al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur mustabya. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah rajul jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutadab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoyungnya begini. Paham? Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional gelem bahasa Indonesia. Paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu ini geopolitik, ini masalah-masalah apa? Kowe ora usah gede nyentet diri dunya mesti ngoten. Cocok-cocok wis wong pangeran sing gawe dikira cocok mesti dhisik ngene sunai pangeran ngene apa? Cocok-cocok iki. Jadi kemiripan. Sausé 16 bulan akal wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, ya udah terketok asli ini, jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh.